Puluhan monyet ekor panjang berkeliaran di sepanjang Jalan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Monyet tersebut keluar untuk mencari makan, bahkan monyet mencari makan hingga ke jalan raya dan juga pemukiman warga. Di Ponorogo, Jawa Timur, diduga kelaparan puluhan monyet liar jenis ekor panjang yang habitatnya di dalam hutan lindung lereng Gunung Wilis turun hingga ke jalan di kawasan wisata Telaga Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel pada Rabu pagi. Puluhan monyet memadati lapangan SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Selain berkeliaran di halaman sekolah, primata ini juga naik ke atap gedung sekolah. Laporan kemunculan kawanan monyet liar di sejumlah wilayah di Pulau Jawa semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Selain semakin sering, keberadaan kawanan monyet juga semakin dekat dengan manusia dan karenanya semakin dianggap mengganggu kehidupan manusia. Sepanjang 2023, wilayah yang mencatatkan banyak laporan gangguan kawanan monyet liar adalah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di Gunung Kidul ini ada 18 kecamatan, 144 desa atau kalurahan, dan itu dari 18 itu ya data yang masuk ke kami berdasarkan kami awal tahun kemarin melakukan koordinasi dengan teman-teman Kapanewon untuk kami mencari data informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa gangguan itu. Ternyata ada semua di wilayah kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu desa di Gunung Kidul yang sering mendapat gangguan dari kawanan monyet liar adalah Desa Sumur di Kecamatan Tanjung Sari. Sasaran kawanan monyet liar ini adalah bibit tanaman di ladang milik warga, sumur air, dan pohon buah-buahan di sekitar permukiman. Tijah menceritakan pengalaman dan ketakutannya berurusan dengan gerombolan monyet. Ia mengaku diganggu, bahkan diejek oleh monyet-monyet liar di ladangnya sendiri. Satu minggu saya ini kasih bibit ini, salahnya kobak gitu ya. Itu kan saya melindungi gitu agak gini kemeng, terus pilek. Setengah hari saya kerupung, itu loh, tidur. Makan nggak bisa pan mukat, ibu pilek. Jam 1 ke sini udah habis semua bibitnya, bersih. Ini udah dikorek semua. Ini 2 kali, Pak. Ini yang penting tiap tahun sekali kan baru Bu. Tempon dangun apa lebih Udah nggak Mas niki belasan tahun. Terus terang ini ku kula niku rada merinding nek ki ambek. Oh, piyambak nggih. Soalnya bareng niku nyerang. Nggih kathah gitu nggih. Nggih. Gek dek wingi aja nalika kok perah kuat gitu. Tadi ku enjing santen apa? Nek esuk niku jam 9. Gek nek siang jam 11. Oh, jam-jam. Nggih, gek mangke nek santen niku jam 3 muncul melek. Nek upamine mboten jam 09 gek mangke jam 11, jam 3 niku mesti. Tapi nek kathah tiyang ten mriki wani mboten? Nggih melawan, Pak, tetep melawan. Tetep melawan. Soalnya sik dincer niki korean. Niki bibit tempat ini. Anu niki. Pari. Nggih, Oh. pari nopo niku pejajaran. Tapi nek empun enten tandurane kacang napa jagung ngoten nggih di. Nggih kedah dulu tunggu nggih. Oh. Kacang nembe metrukruk ngoten langsung serang. Godhong kali men. Injing. Saat ini Ibu betul plantingan mboten? Betul? Boleh. Boleh lihat enggak, Bu? Tengok plantingnya kayak apa niku? Plantingan mulai kentongan nggih. Nggih. Bisa sedikit. Atas ajeng masang napa niku, Mas? Lah niki lho jaring. Nah, Mengalat niki. oh niki. Niki penindenge. Oh, Ini ini alat yang dipakai warga untuk mempersenjatai diri ketika ada monyet-monyet ekor panjang datang ke kebun. Ada ini. nih. Nah, batu-batunya. Terus niki endrongan mesti nih tiap gubuk mesti ternyata nih.
Ada nih Nah, kalau ini kentongan. Oh gitu. Jadi kalau ada monyet dipukul. Iya, gini dibunyikan gini. Ini ibu pernah pakai ini? Iya terus senjata saya. Gimana bu pakainya? Boleh dicontohin. Gini caranya, gini Buat cantiknya, terus. monggo. Yang satunya gini, terus yang satunya ambil itu. Oh, Agak mau ambil ini aja. tapi sulit. ini juga cuma sebagai buat nakut-nakutin ya bu? Iya, Karena juga nggak mungkin kena kan? enggak pernah kena. Kalau kena itu gini caranya. Oh gitu. Iya. Saya ayo gitu ngeten iki. Ngeten iki barang ini. Godain itu. Ki mangke ngeten iki. Oh, mboten merinding kula men nggih wedi. Aku kalau misalnya perusahaan tadi kula pun mendut niki kalih kendrongan, kuwi kula geletek. Kira-kira yang paling gede seberapa bu ukurannya? Banyak seperti itu, anjing. Segede anjing. Seperti ada yang itu loh, jenggotnya merah. Ini. Saya itu agak merinding. Kalau perusahaan saya mau lari ambil ini. Oh. Iya itu yang diincar minuman. Minuman juga? Saya gantung terus. Oh. Diambil dicecep gitu. Oh iya? Yang kayak apa bu minuman? Minum aqua itu. Oh. Oh botol-botol itu? Iya. Sama mereka dibuka? Iya, pinter sekali itu. Buka botol bisa? Iya, bisa sekali, pinter. Kadang kalau jagung dibopong gini, jagung geruntungan tuh. Dibawa sama mereka? Saat saya dan Tijah berada di ladang, tidak ada tanda-tanda kawanan monyet akan datang atau menyerang. Dari kejauhan, pepohonan terlihat tenang dan tidak terdengar suara mencurigakan. Apalagi sehari sebelumnya, kawanan monyet itu menyerang ladang dan menghabiskan bibit-bibit dan bakal tanaman warga sumur. Mungkin baru 2 atau 3 hari ke depan, kawanan monyet itu kembali datang. Menurut Tijah dan warga lainnya, monyet-monyet liar ini sangat cerdik. Mereka tahu jika sedang diawasi. Jaring yang dipasang warga mengelilingi kebun juga terkadang tidak berguna mencegah monyet liar menjarah ladang. Bahkan monyet-monyet itu punya strategi saat akan datang menyerang ladang, juga saat menghindari warga yang mengantisipasi serangan dengan pertahanan mematikan. Pak Adi, kalau kita bicara monyet yang muncul di sekitar pemukiman warga di sini, ini dari kapan seingat Bapak itu? Ya, kalau seingat saya itu yang menetap di ladang saya itu sekitar 2010. 2010 udah muncul? Ya, sudah. Itu dulu itu munculnya seekor, 2 ekor atau udah banyak kayak sekarang ini? Berkisar 50 sampai 100 kadang-kadang. Sekali datang itu? Iya. Besar kecilnya? Besar kecilnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang masih digendong. Satu datang, itu kan ada komandonya. Oh, Waduh yang besar. Ya, gitu. Nanti kalau sudah datang yang kecil-kecil itu makan tanaman itu. Yang besar itu mantu di atas pohon-pohon. Nanti kalau ada orang yang datang itu diabah. Oh, dikasih Iya. suara. Suaranya gimana, Pak? Wah, wah, wah. Masalah petani itu sama dengan total nggak bisa bertani. Karena apa? Nanti sudah saya tanam, sudah saya rabuk, saya bersihin, nanti saya nggak bisa ke ladang 1 hari saja sudah habis. Oh. Itu. Yang ke rumah yang diambil apa? Kalau misalnya ke area rumah itu pernah? Ke rumah itu ada telur ayam dimakan, terus buah-buahan di tepi rumah itu sudah habis. Monyet ekor panjang atau monyet kera dengan nama latin Macaque fascicularis tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Monyet ekor panjang adalah salah satu mamalia natif atau asli Pulau Jawa dengan sebaran merata dari wilayah timur hingga barat Pulau Jawa. Satwa ini hidup di berbagai tipe habitat seperti hutan primer, hutan sekunder, lahan perkebunan dan pertanian, serta hutan bakau dan nipah di pesisir pantai. Monyet ekor panjang itu adalah salah satu primata dunia lama yang ada di Indonesia, yang termasuk dalam kategori satwa
dengan berbagai macam kualitas habitat. Mulai yang dari baik ya, bagus, sampai yang kurang baik atau suboptimal. Makanya kalau kita telusuri itu kalau di Jogja misalkannya, itu monyet itu bisa ditemukan mulai dari daerah yang tinggi misalkan Kaliurang, itu bahkan sampai ke pantai gitu kan. Dan inilah rekaman detik-detik seekor monyet pengamat dari kawanannya mendatangi sebuah ladang. Sendirian, ia memeriksa tanaman yang bisa dimakan kawanannya. Dengan mudah, ia melompati jaring yang dipasang warga, lalu memastikan ada sumber pakan untuk kawanannya. Tanaman singkong ini sangat cocok menjadi sasaran. Lalu, monyet pengamat ini pun memanggil kawanannya untuk datang dan makan. Jalur dari sana. Dari kanan kiri tuh akan datang lewat sini. Iya. Ya lewatnya ya langsung ke bawah sini dia. Iya. Yang namanya kera itu mana nemunya makanan Nah kalau kayak gini dimakan Pak sama mereka? dimakan. Habis berarti bisa jadi sehari 2 hari habis ya? Habis tidak nyampe 3 hari 2 hari kalau datang seberapa itu habis karena saking banyaknya loh Mas. Setelah selesai mendapatkan pakan dari ladang dan sekitar permukiman, monyet-monyet ini akan kembali masuk ke area hutan gersang, bersembunyi di antara pohon-pohon jati dan ranting akasia. Ya, monyet-monyet ini memang menyerang dan mencuri karena haus dan lapar. Ya banyak itu yang jelas umbi-umbian, kemudian jagung itu juga ada, kemudian kacang-kacangan itu juga ada. Ya meskipun itu kera itu sebenarnya makanannya buah-buahan, tapi karena di habitatnya sudah berkurang cukup banyak, sehingga di musim kering mereka menyerang lahan-lahan petani. Dan laporannya sampai sekarang lumayan Pak dari petani. Beberapa laporan terutama di zona selatan itu memang ada. Simpang menjadi salah satu warga yang telah berkali-kali menjadi korban. Ladang singkongnya menjadi sasaran kawanan monyet liar yang mencari makan. Ini ladang ketela milik warga yang ada di sekitar atau dekat sekali dengan habitatnya monyet ekor panjang. Tadi pagi menurut yang punya kebun ini sudah diacak-acak. Jadi tanaman ketela yang dicabut dan isinya diambil. Ini ada Pak Simpang ya Pak? Simpang, Nah, betul. Pak Simpang. Iya betul. Ini tadi pagi gimana keadaannya Pak? Nah, keadaannya dari mulai jam 8 itu kayaknya kera dari arah hutan sebelah Monyet itu ya? langsung turun ke bawah sini. Tadinya kan saya tunggu di sana. Akhirnya kera itu datang banyak gitu. Akhirnya ini ada rendet kalau ini rendet ya. Ini jaring. Bapak sudah udah pasang ini ya? Iya. Pasang jaring ini biar mereka nggak bisa masuk. Ya, tadinya begitu. Tapi Nggak taunya kera itu lebih pinter, Pak. Oke. Lebih pinter. Jadi jaringnya bisa diangkat sama dia. dinaikin. Akhirnya Berobos baunya lewat bawah. lewat bawah masuk gitu. ke ladang Bapak. Ya. Nyoba. Sebetulnya sih ya sebenarnya sih pinginnya monyok itu ya segera diatasi, tapi petani nggak bisa caranya bagaimana gitu. Oh, tapi pernah ada yang ngejar sampai diburu gitu nggak? Ya, Ditembak atau apa? ada, cuman ya Nggak berhasil. nggak berhasil. Menurut pengamatan Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul, monyet liar di sini memang kelaparan. Tidak hanya karena kemarau panjang, tapi juga akibat menyusutnya habitat dan sumber tanaman yang menjadi pakan mereka. Yang jelas untuk gangguan ini karena mungkin selama ini habitatnya kan terusik atau terganggu. Kemudian yang kedua kemungkinan juga sumber hidupnya atau sumber pangannya juga sudah
tidak mendukung. Dari dari contoh yang ada, misalnya dulu 10-15 tahun yang lalu di beberapa kawasan itu masih banyak tumbuhan, masih banyak tegaan, masih banyak pohon, tapi sekarang berubah menjadi lahan pertanian. Kemudian di kawasan pesisir yang dulu bisa untuk hidup mereka, banyak pandan, banyak tanaman dan sebagainya, sekarang sudah menjadi aktivitas masyarakat untuk kegiatan ekonomi, misalnya untuk kegiatan aktivitas pariwisata. Solusi jangka pendek dan jangka panjang disiapkan, di antaranya program stimulasi pakan sebagai langkah jangka pendek dan pemulihan habitat sebagai program jangka panjang. Untuk yang sementara ini kita lakukan adalah dengan memberi alternatif makan kepada MEP tersebut agar tidak mengganggu ke masyarakat atau ke lahan pertanian masyarakat dengan beberapa makanan yang kita berikan. Yang sementara kemarin kita beri singkong dan sebagainya untuk bisa mereka MEP ini bisa dimakan sehingga tidak mengganggu kami. Angkat. Program stimulasi pakan di Gunung Kidul diterapkan di beberapa lokasi yang paling sering diganggu kawanan monyet liar. Salah satunya di Kecamatan Purwodadi. Pakan stimulus yang diberikan berupa singkong diletakkan agak jauh dari ladang dan permukiman warga. Jadi ini salah satu caranya pemerintah daerah untuk menangani atau paling tidak mengalihkan si monyet ekor panjang ini agar tidak menyerang kebun-kebun masyarakat. Jadi dialihkan dengan makanan yang disediakan di sekitar habitat mereka. Dari kanan kiri tuh akan datang lewat sini. Ya lewatnya ya langsung ke bawah sini dia. Iya. Yang namanya kera itu mana nemunya makanan Dicari sama dia ya. dicari. Kalau ada ladang yang kosong tidak ada orangnya, kebanyakan kehabisan apa itu? Tanaman tani itu. Misalkan ada seperti ini tela. Nah kalau kayak gini dimakan Pak sama mereka? Dimakan. Habis berarti bisa jadi sehari 2 hari habis ya? Habis, tidak nyampe 3 hari 2 hari. Kalau datang seberapa itu habis karena saking banyaknya nih Mas. Tidak hanya di perbukitan sekitar ladang dan permukiman, pemberian stimulus pakan juga dilakukan di sekitar lokasi wisata pesisir Gunung Kidul, seperti di kawasan wisata Pantai Lambor. Pak Ulu, ini ditaruh singkong ini buat apa nih Pak? Atau apa tujuannya? Tujuannya ini kan musim kemarau agak panjang, kemudian petani sudah mulai tanam. Ini agar monyet ekor panjang ini tidak makan milik petani. Misalkan diharapkan makan makanan yang kita berikan dari pemerintah. Kenapa di sini? Karena awal mulanya ini adalah tempat lokasi MEP berkehidupan ini di lingkungan pantai. Habitatnya di sini. Kemudian karena di sini mungkin tidak ada makanan, dia pergi ke tempat petani. Nah, harapannya ditaruh di sini biar dia kembali ke habitatnya. Di Indonesia, monyet ekor panjang bukan termasuk satwa yang dilindungi. Namun secara global, statusnya terdaftar sebagai vulnerable atau satwa rentan dalam the IUCN Red List of Threatened Species. Mereka juga termasuk dalam Appendix 2 dalam daftar CITES atau spesies yang tidak terancam kepunahan tapi berpotensi terancam punah apabila diburu dan diperdagangkan tanpa adanya pengaturan. Monyet merupakan satwa omnivora dengan pakan utama buah-buahan dan pakan sampingan seperti kepiting, bunga, serangga, daun, jamur, tunas, rumput, bahkan tanah liat sebagai potensi sumber potasium. Satwa ini berperan sebagai pemencar biji sekaligus membantu regenerasi vegetasi hutan. Satwa ini sangat mudah beradaptasi dan mampu bereproduksi dalam keadaan pakan yang terbatas. Sebagian kalangan menilai
populasi monyet ekor panjang liar di Gunung Kidul sudah berlebihan sehingga terjadi gangguan, bahkan serangan ke ladang dan permukiman warga. Namun, menurut peneliti primata Universitas Gadjah Mada, Sandi Nurtianto, intensnya kemunculan monyet liar di permukiman memiliki penyebab yang lebih kompleks. Normal atau tidaknya populasi sangat ditentukan oleh habitat dan kapasitas pendukungnya. Solusi jangka panjang paling ideal adalah mengembalikan kualitas habitat satwa primata ini. Nah, sedangkan yang terjadi saat ini kan ini sebenarnya perwujudan kalau carrying capacity daerah yang menjadi jelajah alaminya itu kurang. Akhirnya karena ketika kualitas habitat itu menurun, ya, itu biasanya satwa liar itu akan tersebar lebih luas. Kalau kita mencari solusi yang jangka panjang, artinya kita harus berpikir ke arah yang ideal. Kalau berpikir ke arah yang ideal, satu-satunya jalan jangka panjang ya, itu adalah melakukan perbaikan mutu habitatnya, Mas. Kualitasnya harus diperbaiki. Sehingga apa? Sehingga kalau kualitas habitat diperbaiki, itu biasanya fluktuasi carrying capacity-nya itu tidak terlalu jelek, nggak terlalu tinggi. Yang jadi masalah juga ketika sumber daya tidak merata itu, ini memang lumayan unik gitu kan, monyet itu malah reproduksinya kan malah lumayan lebih cepat ya itu, karena pressure tekanan terhadap individu-individu yang tidak dominan oleh individu yang dominan kan jadi agak berkurang stresnya gitu. Ya. Dan saat ini tim kami sedang mengambil data di lapangan untuk itu, dan nanti kita akan mendevelop lokasi-lokasi mana ya yang mengidentifikasi yang suitable tadi ya, yang punya potensi untuk menjadi habitat dan bisa dilakukan perbaikan. Untuk dapat mengembalikan kualitas habitat yang cocok bagi monyet ekor panjang di Gunung Kidul, tim dari Universitas Gadjah Mada melakukan pengamatan di sejumlah titik potensial. Beranggotakan 15 mahasiswa S1 dan S2, tim melakukan pengamatan selama 2 pekan di habitat monyet ekor panjang. Ini nama daerahnya apa nih, Mas Ujung? Kalau ini nama daerahnya itu Desa Monggol di Dusun Baros Kidul ya, Baros Kidul, bener. Tapi memang laporannya ada sering muncul ya di sini. Kalau dari laporan warga, kan kemarin kita udah survei data sosial ke warga-warga, tanya petani sekitar juga. Itu menurut penuturan warga emang daerah sini banyak dan itu udah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun setengah. Nah, selama survei ini udah beberapa kali kan ke sini kan? Udah beberapa kali. Apa yang dikumpulkan sih sama teman-teman dari YGM yang datanya? Oh, kalau dari kami sendiri itu mengumpulkan datanya terkait jumlah dari monyetnya, jumlah populasinya. Terus nanti kita juga ambil data terkait faktor habitat atau lingkungannya. Jadi kayak pohon-pohonnya, terus jenis-jenisnya, tutupan-tutupan tanjuk sama tumbuhan bawah, gitu. Kelerengan juga iya, kelembapan, suhu dan lain-lain. Pengamatan perilaku dan habitat ini dilakukan sebagai pencarian jalan keluar agar sumber pakan monyet ekor panjang di habitatnya terpenuhi meskipun saat kemarau datang. Juga supaya manusia bisa menahan diri untuk tidak mengusik habitat yang nanti ditetapkan sebagai ruang hidup monyet ekor panjang. Ketika habitat ideal dapat ditemukan, ekosistem dan daur hidup monyet ekor panjang ini akan terkendali, termasuk rantai makanannya. Memang ada dugaan kemungkinan bahwa populasi monyet ini predatornya berkurang. Ya, untuk itu kami dan beberapa stakeholder di Kabupaten Gunung Kidul melakukan beberapa upaya. Dalam 5 tahun terakhir kita bahkan telah melakukan rilis. Jadi di beberapa titik di Kabupaten Gunung Kidul kita rilis elang dan juga ular, kucing hutan. Kurang lebih ada 40 kali kita telah melakukan rilis itu dalam rangka itu tadi menambah stok predator untuk mengurangi populasi monyet ekor panjang. Juga kita juga bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk melakukan penambahan jumlah jenis-jenis pakan bagi monyet. Keseimbangan antara manusia, alam dan makhluk hidup di dalamnya sejatinya merupakan keniscayaan. Manusia sebagai makhluk derajat tertinggi seharusnya tidak serakah dan melakoni perannya untuk dapat
memanfaatkan alam, sekaligus menjaga dan bertanggung jawab atas makhluk di sekitarnya.